Itu terjadi tahun 2014, 2015, 2016. Sebelumnya saya membeli saham itu saya untung. Ya. Ketika tahun 2008, saham itu 8.000 lebih, turun jadi 510 dan saya membeli. Luar biasa loh, saham dari 8.000 lebih turun ke 510, saya membeli. Ketika saya beli, saya pegang berapa bulan, sahamnya balik ke 3.300, saya untung. Saya memperoleh keuntungan, saya jual. Kemudian saham itu turun lagi ke 1.000. Saya membeli lagi. Saya membeli lagi. Turun 900, saya membeli lagi. Turun 800, saya membeli lagi. Turun 700, saya beli lagi. 500, saya beli. 600, saya beli. 400, saya beli. 300, saya beli. 200, saya beli. 100, saya beli. 50 terakhir. Kemudian ketika 50, saya tanya ke pialang saya, uang saya sisa berapa ya di sana? Dia bilang, Pak, masih ada 9 miliar, Pak. Oh ya, udah beliin aja deh. Di harga 50 itu 180 juta saham. Beliin deh 180 juta saham, udah duitnya habisin aja. Itu kerugian saya sangat besar di situ. Beli saham 1.000 jadi 50. Itu terjadi tahun 2016, 5 tahun yang lalu. Ada pialang saham telepon ke saya. Dia bilang, Pak, saya dengar di luaran Bapak bangkrut loh. Kemudian saya jawab, Her, kamu kan tahu saya nggak punya utang. Kalau orang nggak punya utang bisa bangkrut nggak? Saya bilang, Her, kamu lihat di Petrosi, nama saya masih tertera sebagai pemegang saham di Petrosi. Kalau saya bangkrut, nama saya sudah hilang dari Petrosi. Masih ada tuh. Kamu jangan lihat harga sahamnya 280, ini lagi susah. 208 itu harga tidak wajar, saya bilang. Kamu lihat nilai buku saham Petrosi itu masih 2.000 per saham, 2.000 lebih. Wah, saya kehilangan uang banyak sekali, uang hasil kerja saya selama 25 tahun ya di bursa hilang. Besar sekali jumlahnya. Ketika ada presiden direktur di satu sekuritas, ayahnya meninggal dan saya hadir. Tentu teman-temannya di situ para direktur-direktur sekuritas juga. Wah, mereka mentertawakan saya, senang dia. Lokeng Hong rugi besar. Ya. Dia senang, seperti iklan rokok. Ya. Senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Wah, mereka pada senang, saya susah. Dia bilang, Hong, gimana Hong? Sahamnya? Saya jawab aja pakai bahasa Inggris. Saya bilang, the game is not over yet. Pertandingan belum selesai. Ada lagi yang tanya, Hong, gimana sahamnya, Hong? Saya bilang, sekarang saya pakai bahasa Mandarin. Saya bilang, Hayu Siwang, masih ada harapan. Saya kehilangan uang yang sangat begitu, potensi kehilangan uang yang sangat besar. Dan saya juga ingat selalu, jangan ingat yang hilang, tapi selalu ingat yang masih ada. Ya, yang masih ada. Jangan kita fokus kepada harta kita yang berpotensi hilang, tapi kita fokus kepada yang masih ada. Saya lihat, oh, saya masih punya saham Petrosi, saya masih punya rumah. Ya, saya bersyukur aja saya masih kaya kok. Meskipun harta saya hilang banyak. Ya, saya bersyukur saja. Kemudian perusahaan yang saya beli nggak bisa bayar, utang, gagal bayar. Ya. Masuk PKPU dipailitin, ya, dibungur tuh pengadilan kepailitan.
Karena saya pemegang saham yang besar, pemegang saham mungkin terbesar nomor 2 di situ. Saya hadir di sidang kepailitan itu. Itu terkenal saham sejuta umat, tapi yang sidang kepailitan yang hadir cuma 1 umat saya. Sisanya pengadilan itu penuh sama pengacara-pengacara kreditur, semuanya penuh. Sampai saya cari tempat duduk satu aja susah. Tapi isinya pengacara semua, pengacaranya kreditur. Ya. Ternyata Tuhan menolong saya, melindungi saya. Harga saham di bursa itu Rp50. Tapi penasehat mengatakan itu harga tidak wajar. Yang wajar adalah 926 itu harga wajar. Jadi kamu kreditur harus konversi utangnya jadi saham di harga 926. Wah, saya gembira sekali ya. Kok saya banyak sekali yang saya beli di harga Rp50 juga. Saya beli Rp50, tapi kreditur harus beli saham itu di harga 926. Kemudian terjadi mujizat juga. Harga batu bara yang $50 tiba-tiba naik ke $100. Wah, perusahaan itu jadi kaya sekali. Ya. Jadi untung besar. Tentu saja harga sahamnya juga naik. Ya. Dari Rp50, pelan-pelan naik jadi 500 dan saya keluar. Dan saya selamat. Ya. Uang saya kembali. Uang saya kembali. Karena Tuhan melindungi saya. Melindungi saya. Karena firman Tuhan selalu menguatkan saya sehingga saya tidak sedih, tapi tetap bersyukur kepada Tuhan.